warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu Hera. Tujuan Bapak datang ke sini, untuk apa? Baik, Bu Hera. Jadi begini, saya ini dalam proses belajar mengajar saya mendapati siswa yang masih kurang disiplin di dalam kelas, Bu. Pada saat saya belajar mengadakan proses belajar mengajar itu, Bu. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan sehingga siswa ini tidak disiplin dalam proses pembelajaran? Iya, Bu. Begini, Bu. Setiap saya mengadakan proses belajar mengajar, berjalannya materi itu saya melihat ini si anak sering mengganggu temannya pada saat mengerjakan tugas. Kemudian ada juga yang makan gitu atau minum, sampahnya disimpan di laci. Masalah-masalah seperti ini yang membuat saya merasa terganggu dalam proses belajar mengajar saya, Bu. Faktor apa saja yang menyebabkan sampai anak ini tidak disiplin, sampai membuang sampah sembarangan? Mungkin sesuai pengamatan saya di dalam kelas itu memang saya lihat fasilitas tempat sampah masih kurang di lingkungan sekolah saya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian juga si anak ini yang sering mengganggu mungkin karena kesepakatan kelas yang ada di dinding, yang terpampang di dinding sekarang di dalam kelas saya itu karena saya yang buat sendiri. Bukan, saya tidak melibatkan si anak dalam pembuatan kesepakatan kelas ini. Jadi itu mungkin juga yang menyebabkan si anak tidak terlalu paham atau cuek terhadap kesepakatan karena merasa bukan dia yang buat. Kenapa sampai kesepakatan kelas itu tidak dibuat bersama dengan si peserta didik Bapak? Iya. Sampai Bapak yang membuat sendiri kesepakatan kelas yang harusnya kan? Iya. Karena pada waktu itu, Bu, saya sebagai wali kelas dituntut oleh pimpinan supaya melengkapi struktur sekolah yang ada di masing-masing kelas. Jadi saya berinisiatif ingin menyelesaikan secara cepat tanpa melibatkan si anak, dan hasilnya tidak seperti yang saya harapkan, Bu. Saya membuatnya tetapi mungkin tidak memberikan informasi kepada anak-anak bahwa inilah kesepakatan kelas kita yang harus kalian patuhi. Jadi seakan-akan kesepakatan kelas yang ada di dinding itu sekedar pajangan saja, tapi dia tidak baca, tidak tahu, karena bukan dia yang buat, Bu. Karena itu tadi saya disuruh oleh pimpinan untuk segera melengkapi struktur kelas. Jadi langkah-langkah apa yang Bapak lakukan supaya Iya, untuk kesepakatan kelas ini saya akan melakukan perbaikan mungkin, Bu. Jadi saya akan melibatkan peserta didik saya dalam pembuatan keyakinan kelas ini, supaya si anak ini bertanggung jawab dengan apa yang dia buat, kata-kata ataupun kalimat yang mereka buat ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena kembali lagi, saya yang buat kok saya tidak lakukan. Jadi saya hanya bertugas untuk mengolah kembali kalimatnya supaya bisa
baik dan benar untuk dibaca dan mudah dipahami. Kalau boleh tahu Pak, apa saja item atau kesepakatan kelas yang Bapak buat bersama yang pernah Bapak buat? Yang pernah saya buat itu disiplin masuk tepat waktu, buanglah sampah pada tempatnya, jangan mengganggu temannya, jangan menyontek, dan lain sebagainya, Bu. Tapi berikutnya saya mau lemparkan kembali ke anak-anak apa hal-hal apa yang bisa mereka lakukan, mereka sepakati supaya disiplin di dalam kelas bisa mereka lakukan dan bertanggung jawab atas apa keyakinan yang mereka buat. Selain membuat kesepakatan kelas kembali, apakah ada langkah selanjutnya atau rencana lain selain itu yang mau Bapak buat? Mungkin juga saya perlu saya refleksi adalah gaya mengajar saya, Bu, yang membuat anak-anak ini akhirnya saling mengganggu. Apakah saya kurang pengawasan ataukah tugasnya terlalu mudah? Mungkin seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu dalam Bapak proses pembelajaran bagaimana Iya. belajar yang Bapak terapkan di kelas? Iya, Bu, saya melakukan itu kebanyakan metode berkelompok, Bu. Tetapi saya membaginya beberapa kelompok berdasarkan asesmen awal, tetapi ada juga yang seperti itu. Mungkin isi materi saya yang kurang didik, isi materi saya yang atau soal-soal saya yang masih terlalu mudah untuk dipecahkan masalah anak-anak, sehingga anak yang cepat selesai mengerjakan tugas ini melakukan kegaduhan. Jadi kira-kira untuk langkah perbaikan yang Bapak ingin lakukan supaya gaya pembelajaran Bapak itu Iya. Iya, Bu. Jadi mungkin sebaiknya soal-soal saya untuk kelompok ini bisa saya tambahkan lagi, Bu. Saya akan tambah lagi itemnya supaya bagi siswa yang cepat selesai ini masih memiliki kesibukan untuk mengerjakan tugas sehingga tidak mengganggu temannya yang lain. Untuk permasalahan yang Bapak hadapi di kelas, siapa yang Bapak libatkan untuk teman sharing Bapak untuk menyelesaikan permasalahan Bapak? Iya, mungkin saya bisa mengajak rekan-rekan guru yang sama-sama mengajar di kelas itu, ya, Bu. Jadi saya ingin berbicara bagaimana metode apa yang dia gunakan di dalam kelas, apakah pembelajarannya menarik minat belajar anak-anak, tidak ada yang saling ganggu. Mungkin saya juga akan meminta saran kepada teman-teman mengajar yang mengajar di kelas itu. Dan pada saat pembelajaran sumber daya apa saja yang Bapak gunakan dalam proses belajar mengajar di kelas? Yang sekarang saya lakukan sih kebanyakan cuma menggunakan buku cetak, Bu. Cuma menggunakan buku cetak dari perpustakaan. Iya. Jadi kira-kira apa yang Bapak ingin lakukan supaya anak menjadi tertarik lagi untuk mengikuti pelajaran Bapak? Ya, saya akan mencoba, Bu Di, melakukan berbagai apa ya istilahnya, cara mengajar saya tidak hanya menggunakan buku lagi, tapi bisa menggunakan digital seperti video pembelajaran ataupun handphone dalam pembelajaran bahasa Inggris, supaya anak-anak
tertarik, tetapi sebelum itu saya akan melakukan dulu ini pembelajaran bagaimana cara menggunakannya. Oh, jadi maksudnya bapak mau kayak apa di latihan kayak Iya, iya. bagaimana untuk penerapan di dalam proses Iya. pembelajaran bapak nantinya. Iya, Bu. Menggunakan metode maksudnya menayangkan video, Iya. membuat kuis supaya anak lebih berminat itu dengan pembelajaran bapak. Iya. Langkah selanjutnya kira-kira ada lagi langkah selanjutnya yang ingin bapak lakukan untuk perbaikan ke depannya Saya dalam kira proses pembelajaran bapak. saya kira itu saja dulu, Bu, yang saya ingin bisa lakukan, yaitu melibatkan anak-anak, meminta saran kepada rekan sejawat, kemudian melakukan peningkatan kompetensi keprofesionalan saya sebagai guru. Kalau boleh tahu siapa rekan sejawat bapak yang biasa kita temani sharing di sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas? Cuma kalau saya, Bu, sebatas rekan yang ini, yang sesama mengajar di kelas 7. Itu saja dulu yang saya temani, karena tujuannya supaya teman ini kan juga tentunya tahu dengan karakter si anak, jadi saya cuma akan fokus kepada rekan-rekan mengajar yang di kelas yang sama. Kalau boleh tahu bapak ada berapa kelas yang bapak ajar di kelas 7 itu? Semuanya, Bu, mulai 71 sampai 75 mata pelajaran bahasa Inggris. Kalau yang saya akan tanyakan kepada rekan sejawat, ya rekan sejawat mata pelajaran rumpun lain tetapi mengajar di kelas 7. Apakah di semua kelas yang bapak ajar semuanya seperti itu, tidak mematuhi keyakinan kelas yang pernah Iya, bapak yang buat? yang tadi ini saya bicarakan khusus anak wali kelas saya, Bu. Iya. Kalau di kelas-kelas lain itu saya belum terlalu fokus, saya fokusnya di kelas anak wali saya di kelas 75. Kalau boleh tahu berapa jumlah anak wali bapak? 32. Ya, banyak ya Pak. 32 satu kelas, Bu. 32. Jadi apa lagi rencana bapak ke depannya supaya lebih baik lagi? Itu saja tadi deh, Bu, untuk peningkatan kompetensi sama perbuat perbaikan ini. Dan kalau boleh tahu kapan rencana ini akan dilaksanakan Iya. untuk perbaikan proses pembelajaran? Ya, untuk kapan saya eksekusi untuk pembuatan keyakinan kelas mungkin besok deh, Bu, deh, supaya lebih cepat lebih bagus untuk anak-anak. Sedangkan untuk komunikasi dengan rekan sejawat, saya akan melakukannya di sela-sela setelah jam pembelajaran, seperti waktu istirahat mungkin, ataupun setelah jam pulang sekolah, Bu. Adapun peningkatan kompetensi yang akan saya lakukan, saya juga akan melakukan secepatnya. Kalau bisa saya akan mencari pelatihan-pelatihan, Bu, secara online, agar bagaimana cara penggunaan media teknologi di dalam kelas, Bu. Bagus Iya. sekali tuh Pak, seperti membuat video pembelajaran, membuat aplikasi kuisis, seperti Betul, Bu. juga yang tahos. Iya. Jadi ada beberapa metode pembelajaran yang bisa Bapak gunakan. Iya, Bu. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan untuk rencana ke depannya? Saya kira cukup sampai itu saja deh, Bu, yang ingin saya lakukan, karena kalau terlalu banyak juga saya tidak bisa fokus membagi membagi waktu saya. Jadi saya harus secepatnya bagaimana supaya si anak ini nantinya tidak melakukan hal-hal negatif lagi dalam kelas, tetapi melakukan hal-hal yang positif, yang membangun, yang bisa membuat disiplin murid saya bisa meningkat, Bu, di dalam kelas. Seperti tadi yang keyakinan kelasnya, Iya, keyakinan kelasnya, metodenya saya. pembelajaran Bapak, Iya, Bu. kemudian tadi sharing juga dengan teman sejawat. Iya.
Karena waktunya Pak Iya. karena waktunya sudah Iya, Bu. habis Pak. Iya. Terima kasih, Bu. Saya Iya. senang bisa share dengan Bapak hari Iya. ini, bisa saling berbagi. Ya, saya juga senang, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Telah diberikan beberapa pertanyaan supaya saya mendapatkan sendiri solusi untuk permasalahan saya di dalam kelas. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hasil extract-nya Ya. saya akan mengobservat dari Bapak tadi sebagai coach di sini. Ya, sebagai Coaching ya. Menurut saya Pak, selama percakapan tadi ini Bapak terlihat ini sangat santai dalam membawakan percakapan ini sebagai coachnya. Mungkin ini pembicaraan mungkin dari hati ke hatinya sehingga nggak bisa nyambung begini. Ya, alhamdulillah karena percakapannya juga terbawa suasana yang lingkungan yang baik, Bu, mungkin ya seperti itu, jadi Begitu bisa saja. mengalir dengan enak begitu ya. Oh iya Pak, oke lah. Saya kira kita Terima kasih, Bu. lanjutkan di Oke, baik. Jadi sesi ini saya akan merefleksi Bu Hera sebagai coach ya. Jadi yang pertama pada saat membuka percakapan itu Ibu Hera itu masih kaku terlihat. Jadi karena dalam sesi coaching itu kan kehadiran penuh yang pertama ya Bu, biar kita bisa menghadirkan yang namanya kesadaran penuh. Nah, pada saat kita memberikan pertanyaan yang mana itu agak kaku, itu keakrabannya agak berkurang. Nah, itu yang pertama. Tapi yang nilai plusnya Ibu, walaupun pertanyaannya itu terdengar kaku, tapi itu pertanyaannya menggali dan menurut saya itu sangat bagus sekali. Tapi yang kurangnya di sini adalah masih belum terstruktur dan terdengar sering berulang itu. Kemudian yang terakhir adalah gestur Bu. Pada saat kita istilahnya kita berinteraksi dengan orang lain kan yang paling utama yang kita perlihatkan adalah bagaimana mimik kita, gerakan tangan. Itu kan dengan gestur itu bisa menghadirkan keakraban. Itu Bu. Terima kasih banyak Bu Nasi. Oke, mudah-mudahan di coaching selanjutnya bisa lebih baik, tapi secara keseluruhan Ibu Hera itu sudah sangat bagus dari step dari alur tirta ini, tapi itu yang perlu diperbaiki, kepercayaan diri lah yang paling utama, karena pada saat seseorang itu tidak percaya diri akan terlihat kaku. Jadi semoga selanjutnya akan lebih baik lagi. Semoga saya bisa berpanjang lebih baik lagi. Ya.